Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli salatan kamilatan وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفر به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويتسكى الجمام بوجه الكريم وعلى آله وصحbihi fi kulli lahmatin wa nabatin bi adadi kulli ma'lumilak amma ba'd. Tentunya pertama-tama yang saya muliakan dan saya hormati Sahibul Bait, yaitu Haji Khairun beserta keluarganya. Semoga Allah berikan rahmat kebahagiaan dunia akhirat. Semoga dilancarkan rezekinya, dimudahkan seluruh urusannya, dibahagiakan dunia akhirat dan kumpul sama baginda Muhammad. Dan pertama-tama yang saya muliakan dan saya agungkan tentunya orang tua kita Al-Habib Ja'far Al-Habsyi, Wal-Habib Qadir Al-Maghribi, Wal-Habib Zahir Bafagi, Wal-Habib Umar Al-Jufri, Al-Habib Faruk bin Yahya, dan para habaib lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak kurang rasa cinta saya kepada mereka semuanya. Semoga para habaib kita selalu diberikan rahmat oleh Allah, diberkahi hidupnya oleh Allah, dan kumpul bersama datuknya Nabi Muhammad SAW. Dan saya hormati para ulama, para kiai, para ustadz, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus sahabat saya Kiai Haji Hamim. Semoga juga beliau diluaskan dakwanya oleh Allah, dilancarkan seluruh urusannya oleh Allah, dan insya Allah diberkahi hidupnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini sama-sama kita berkumpul di tempat yang penuh rahmat, yang mana tempat ini diturunkan cahaya Allah, disebarkan di seluruh umat, mencinta umat Muhammad, mencintai kekasih Allah Nabi Muhammad, sehingga mereka semua dibukakan mata hati mereka mendapat ridho Allah dan cinta baginda Muhammad. Dialah Allah, Tuhan segala raja. Yang raja selain Allah budak. Dialah Allah yang maha kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah yang maha kuasa. Yang kuasa selain Allah tidak memiliki apa-apa. Di hari ini, di malam ini kita memuji Nabi Muhammad, membasahi bibir-bibir kita ini untuk mengagungkan nama Muhammad, memuliakan dan serta mengangkat daripada kemuliaan Nabi Muhammad. Maka insya Allah, maka Allah akan mengangkat pula kita dalam kemuliaan dan dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia, dan khusus kumpul bersama kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Untuk apa kita berkumpul? Apa gunanya kita berkumpul? Apa manfaatnya kita berkumpul? Tidak lain hanya satu tujuan, tidak ada lain satu niat kita. Bagaimana caranya dicintai Allah dan dicintai sama Nabi kita Muhammad. Muharram yang pernah dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada 12 bulan
mulia. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang mulia. Di antaranya bulan itu adalah bulan Muharram, yang mana bulan Muharram banyak terjadi sejarah-sejarah yang besar di dalam Islam. Untuk kita mengingat sejarah tersebut agar kita melakukan kebahagiaan, melakukan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan sama Nabi Muhammad SAW. Di bulan Muharram banyak yang terjadi para nabi-nabi kita, banyak terjadi kepada rasul-rasul kita, bahkan terjadi kepada cucu baginda Muhammad SAW, Sayyidina Husain bin Abi Thalib. Nabi Adam alaihissalam, Bu, tolong main HP-nya berhenti dulu ya. Semua yang pegang HP berhenti. Boleh main HP, pegang shooting Ustadz atau Habib atau foto. Selain daripada itu nggak boleh. Di sini kita mau cari ilmu. Apa fadilahnya orang dapat ilmu itu? Apa keutamanya orang cari ilmu itu? Hadirnya ibu bapak di sini, satu kali saja hadir di pengajian, keutamanya besar, lebih afdol daripada salat sunnah 1000 rakaat. Ditambah lagi sama Nabi, lebih afdol menziarahi orang yang sakit 1000 kali. Dan ditambah lagi sama Nabi, mengantar jenazah 1000 kali, lebih afdol daripada hadir pengajian, lebih afdal daripada mengantar jenazah 1000 kali. Tiga kan, tiganya ini. Salat sunnah 1000 rakaat kalah, mengantar jenazah 1000 kali kalah, hadir daripada untuk ziarah orang yang sakit 1000 kali kalah. Dengan hadirnya ibu bapak di tempat ini 1 kali, bagaimana kalau setiap malam minggu, setiap acara Kamis, Rabu atau Kamis? Malam Kamis, setiap minggu hadir. La ilaha illallah, insya Allah jaminan bagi kita surga. Siapa yang tidak kenal Nabi Adam alaihissalam, kakek kita yang pertama kali diciptakan oleh Allah dari tanah? Nabi Adam alaihissalam itu kenapa dikeluarkan dari surga? Karena maksiatnya kepada Allah, yaitu memakan buah huldi, dikeluarkan oleh Allah. Ketika diturunkan oleh Allah di bumi, di kota India, dia bertobat kepada Allah, tidak diampuni oleh Allah. Berada di kota Jeddah, tidak diampuni oleh Allah. Berada di kota Madinah, tidak diampuni oleh Allah. Begitu masuk di kota Makkahil Mukarramah, begitu masuk, itu pun bertawassul atas nama Muhammad Rasulullah. Baru Allah ampuni Nabi Adam alaihissalam. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kata Allah, ya Adam alaihissalam, min aira araftani habibi, bagaimana kau tahu kekasihku Nabi Muhammad sedangkan aku belum ciptakan dia? Fakaifa la a'rifu ya Rabb, bagaimana aku tidak mengenal kekasihmu? Ketika engkau ciptakan aku dari tanah, lalu kau tiupkan ruh dalam jasadku, kemudian aku mengangkat kepalaku melihat tulisan di pintu surgamu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nama yang bersampingan dengan namamu, nama itu namaku cintai. Nama yang paling kau sayangi dan kau banggakan dan kau agungkan. Dengan nama itu pula ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Sadaqta ya Adam, benar ucapanmu itu, maka dosamu ku ampuni berkat baginda Muhammad. Terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh bala tentara Fir'aun, terselamatkan. Terjadi juga pada tanggal 10. Nabi Yunus dimakan sama ikan apa? Paus, bukan ikan hiu.
ikan paus. Terjadi pada tanggal 10 Muharram juga. Ada 7 nabi terjadinya pada tanggal 10 Muharram. Buat apa? Untuk mengingat seluruh umat Muhammad bahwa itulah kita rayakan di tanggal 10 Muharram tersebut. Untuk apa? Berpuasa, melakukan puasa. Makanya Nabi bertanya kepada sahabatnya, hai sahabatku, kenapa orang-orang Yahudi itu berpuasa? Ngapa dia berpuasa? Karena dia bergembira atas keselamatan nabinya, maka dia berpuasa pada tanggal 10. Kalau begitu kita tambahkan 9. Tasua baru 10, 2 kali. Agar tidak tasyabbuh, tidak menyamai orang-orang Yahudi, tidak berpuasa seperti mereka, maka kita tambahkan 9 dan 10. Ada juga mengatakan 11. Tuh. Terjadi pada tanggal 10 Muharram. Banyak sejarah-sejarah pada tanggal 10 Muharram. Makanya harus kita baca buku, belajar sama orang-orang yang tahu tentang sejarah tersebut, agar kita tidak dibodoh-bodohin. Tuh. Dan terjadi yang sangat lebih penting kepada keluarga baginda Muhammad. Terjadi pada keluarga cucu Nabi Muhammad. Nabi pernah mencium bibirnya Sayyidina Al-Hasan. Nabi pernah mencium lehernya Sayyidina Al-Husain. Itu suatu tanda dari baginda Rasulullah, bahkan akan terbunuh keluargaku, cucuku yang kucintai, yang pernah menaiki punggungku. Syababul ahlil jannah, 2 cahaya yang paling kurindukan. Min ahlil jannah, dari ahli surga. Yang mana nanti Sayyidina Hasan diracuni. Dan 10 Muharram terjadi sejarah terbesar, mengingat tetesan air mata para habaib. Sayyidina Husain terbunuh di Karbala. Keluarga Muawiyah ingin menjadi kerajaan, ingin menjadi penguasa. Sedangkan keluarga baginda Muhammad tidak ingin butuh kekuasaan, tidak butuh daripada jabatan, tidak butuh daripada kekayaan, tidak. Tapi dia ingin bagaimana pemimpin itu menjadi baik, pemimpin itu jujur, pemimpin itu adil dalam melaksanakan tugasnya. Subhanallah. Sayyidina Husain disuruh tanda tangani, tapi dia tidak mau, karena tahu ini bejat. Maka diutus salah satu daripada anggota Yazid, kirim undangan ini, berikan pada keluarga Nabi Muhammad Husain bin Ali bin Abi Thalib. Undang dia untuk dijamu makan di kafe. Begitu diundang, 70 keluarga baginda Rasulullah semuanya berangkat untuk menuju undangan itu kepada Yazid. Ada yang berkuda, ada yang berjalan, laki, perempuan, anak kecil ikut serta. Bahkan Ali Zainal Abidin itu pun ikut dalam keadaan sakit. Di pertengah jalanan, apa yang terjadi? Salah satu utusan dari Madinah berkata, "Ya Husain sibtun Nabi, la tadhhab, jangan kau berangkat di tempat tersebut. Mereka membohongimu, mereka mendustaimu, mereka akan membunuh kalian semua." Sayyidina Husain kalau diundang tak gentar. Kalau diundang berarti wajib untuk melaksanakan undangan tersebut. Apapun yang terjadi, Sayyidina Husain tidak gentar. Kemudian irji ila makanak, kembalilah engkau ke tempatmu. Insya Allah Allah bersama kita. Berangkat. Di pertengahan berkemah mereka semua.
Ali Akbar, Ali Asgar, Abdullah, anak dari Sayyidina Hasan dan anak dari Sayyidina Husain kumpul semua. Ada yang menghatamkan Al-Quran, ada yang berselawat, macam-macam di dalam kemah tersebut yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok pagi berangkatlah Sayyidina Husain beserta keluarga besarnya. Setelah sampainya di Karbala, dihadang orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah, dihalang orang-orang yang dustakan keluarga baginda Muhammad SAW. Dan hari ini pula terakhir bagimu ya Husain. Hari ini yang kau hirup udara segar terakhir bagimu ya Husain. Salah satu daripada pengikut daripada Yazid melihat imam Rasul SAW dipakai oleh Sayyidina Husain, dipakai jubahnya Nabi Muhammad oleh Sayyidina Husain, dipakai kuda putihnya oleh Rasulullah SAW oleh Sayyidina Husain, Zulfikar yang melengket di dadarannya dipakai oleh Sayyidina Husain yang pernah dipakai abahnya Ali bin Abi Thalib. Ketika dilihat, hai Yazid, tidak kau lihatlah mereka daripada keluarga Rasul? Mana jubah imamah dan serba yang ada melengket dalam jasad Sayyidina Husain? Apakah itu tidak pernah dipakai oleh Rasulullah? Itu pakaian baginda Muhammad. Menangis pengikut daripada Yazid ini, menangis 300 ikut barisan kepada Sayyidina Husain untuk membantu Husain. Bisakah menang 4.000 atau 40.000 pasukan daripada Yazid melawan Sayyidina Husain 70 orang lebih? Mustahil. Sudah. Syair demi syair. Orang Arab kalau berperang begitu, ada syairnya. Keluar syair-syair yang indah, keluar syair-syair yang sangat istimewa, memuji Sayyidina Husain. Dan Sayyidina Husain tidak pernah gentar atas segala hum yang dihadapannya, karena di dalam hatinya Ali bin Abi Thalib adalah singa perang. Kata Ali Akbar dan Ali Asgar, ya Abi, izinkan saya menghadapi mereka. La, mundur. Akbar mundur. Salah satu pengikut Sayyidina Husain maju ke depan. Begitu dia maju, terpanah langsung, tembus, jatuh. Mulailah berkecamuk daripada peperangan. Satu pembukaan daripada pedangnya Sayyidina Husain. Ketika dia buka pedang tersebut, ayunan pedang tersebut 40 kepala hilang seketika. Kekuatan Sayyidina Husain mengikuti ayahnya Ali bin Abi Thalib. Sampai peperangan itu terjadi sampai di sore hari. Satu demi satu tergugur, jatuh dari kuda mereka. Ada yang jatuh, ada yang sudah meninggal. Beberapa cucu Nabi Muhammad SAW bergelimpangan di pedang daripada depannya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain terus berperang tanpa habis, tanpa batas, tanpa mundur. Terakhir, ketika dia kehausan, karena kalau orang berperang pasti haus, dia ambil kandis. Kendi tersebut ketika dia mau minum biar dapat kekuatan dalam peperangan, tiba-tiba salah satu di antara mereka memanah kendi tersebut, jatuh dan pecah, sehingga dia tidak dapat meminumnya. Lalu dipanah Sayyidina Husain dari belakang, tembuslah. Mulailah kelemahannya Sayyidina Husain mulai berkurang, tetapi masih kuat untuk melawan, tapi masih kuat untuk memperjuangkan daripada keluarga Rasulullah. Dia terus berperang sampai akhirnya berapa panah tembus dalam tubuhnya, kemudian dia jatuh, tersungkurlah Sayyidina Husain. Zainab, saudara Sayyidina Husain, mulailah dia berteriak, ya Husaina, ya Husaina, ya Husaina. Wahai Husain saudaraku. Dikelilingi orang-orang yang tidak bertakwa, yang akan
tersiksa nanti di akhirnya Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menyiksa keluarga baginda Muhammad. Begitu pedang itu dia naiki, lalu dipenggallah kepala Sayyidina Husain, jatuhlah. Lalu kemudian seluruh daripada keluarganya, dari wanitanya, meneteskan air mata. Disitulah letak terjadi pada 10 Muharram. Disitulah letak tetesan air mata keluarga baginda Muhammad. Bahkan Rasulullah pun meneteskan air mata sebelum meninggalnya. Daripada cucu Nabi Muhammad ini akan terpenggal, akan terbunuh dengan orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Kita keluarga Nabi, Pak, Bu, kita ini keluarga Nabi biasa sudah dibunuh. Sudah terbiasa dibunuh, Pak. Sudah biasa tercaci, Pak. Sudah biasa terhina. Sudah biasa diejek, dijatuhkan, diremehkan. Sudah biasa. Kakek kami Ali bin Abi Thalib dibunuh. Kakek kami Hasan dibunuh, Husain dibunuh, semua dibunuh. Udah biasa kita ini. Jadi kalau ada yang benci habaib, fadhal, silakan. Termasuk golongannya, termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan syafaat Nabi, termasuk orang-orang yang tidak menginjak dan menghirup udara surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya barang siapa membenci keluarga baginda Rasulullah, demi Allah matinya Yahudian atau Nasranian. Mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Subhanallah. Dibawa jasadnya Ali bin Sayyidina Husain dan kepalanya. Setelah dibawa, keluarga Nabi dijadikan tawanan. Terus demi terus silih berganti tanpa henti disiksa oleh daripada orang-orang tidak bertakwa. Makanya yang tersisa siapa? Ali Zainal Abidin. Yang tersiksa Ali Zainal Abidin pernah terjadi ketika sakitnya ibunya dan neneknya, yaitu istri dari Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Khadijah, sakit keras mau meninggal dunia. Datang malaikat Jibril alaihissalam turun, lalu membawa 5 kain kafan. 5 kain kafan. Nabi berkata, ya Jibril, buat siapa kain 5 tersebut, kain kafan ini? Ini buat Khadijah, buat engkau ya Rasulullah, buat Sayyidina Hasan, buat Imam Ali karamallahu wajhah, buat Fatimah Zahra, dan satunya itu Sayyidina Husain tidak dapat kain kafan karena mati dalam keadaan syahid, mati terbunuh tanpa ada kain kafan. Kalau mati dalam peperangan tanpa kain kafan, tidak perlu kain kafan, langsung dikubur orang mati syahid. Tidak ada. Jibril membawa 5 kain kafan buat keluarga baginda Rasulullah, tapi Imam Sayyidina Husain tidak mendapatkan kain kafan karena mati dalam keadaan syahid. Subhanallah. Menetes air mata Jibril. Jibril menangis. Makhluk cahaya Allah menangis, yang selalu menemani baginda Muhammad untuk pergi ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah, meneteskan air mata. Ya Allah. Ini terjadi pada 10 Muharram. Bukan orang-orang, ya Allah, di 10 Muharram mereka lupakan. Di 10 Muharram banyak maksiat. Di 10 Muharram karena cinta dan keluarga, ngaku cinta kepada Rasulullah, ngaku cinta keluarga Nabi, tapi aurat keluarganya kelihatan. Al-Quran tidak pernah dibaca karena katanya cinta dengan keluarga Nabi, rindu dengan keluarga Nabi, ingin kumpul bersama Nabi, tapi ajaran Nabi tidak dijalankan. Syariat Allah tidak dijalankan. Semua apa yang dilakukan oleh baginda tidak dijalankan. Mau kemana kita, man? Pernahkah kalian dengarkan sabda Nabi Muhammad SAW? Nabi pernah berkata 1400 tahun yang lalu atau 14 abad yang lalu, Nabi berkata, aku rindu kepada keluargaku, saudaraku. Siapa dikatakan saudaranya? Sahabat menjawab, ya Rasulullah,
Bukankah kami ini saudaramu? La, bal anta ashabi. Kalian itu sahabatku. Saudaraku itu yang belum pernah melihat wajahku. Pertanyaan saya, pernahkah kita lihat wajah baginda Rasul? Pernahkah kita melihat wajah Nabi? Belum. Saudaraku itu yang belum pernah mencium tanganku. Pernahkah kita mencium tangan Nabi? Belum. Saudaraku itu yang belum pernah memeluk badanku. Pernahkah kita memeluk badan Nabi Muhammad? Saudaraku itu yang jihad di jalan Allah bersamaku, yang belum pernah jihad di jalan bersamaku. Pernahkah kita jihad bersama Nabi? Berperang mengikut bersama Nabi? Belum. Saudaraku itu yang belum pernah duduk di majlisku. Pernahkah kita duduk di majlisnya Rasulullah? Walakin yu'minun billah wa yu'minun bi. Tetapi mereka semua, kita yang disebutkan sama Nabi, kita yang duduk di tempat ini sampai yaumul kiamah dari umat Muhammad, yu'minun billah wa yu'minun bi. Dia beriman kepada Allah dan beriman kepada aku. Dia memang tidak pernah lihat aku, tapi dia beriman. Dia tidak pernah mencium tanganku, tapi dia beriman. Dia rindu, dia minta syafaat. Aku datang kepada kalian, lalu aku berdoa kepada Allah, la tu'adzibu ummati fi kubur, la tu'adzibu ummati fi barzah, la tu'adzibu ummati fil akhirah. Jangan kau azab umatku di kubur mereka, jangan kau azab umatku di barzahnya, jangan kau azab umatku di akhiratnya. Udkhuluha bisalam, masukkan dia ke dalam surgamu ya Allah bersamaku, kata Nabi. Ini doanya Nabi yang memperdulikan kita semua. Nabi tidak minta sepersen pun dari kalian, tidak. Minta balasan kalian pada Nabi, tidak. Nabi tidak minta balasan, tidak minta apa-apa kepada kalian, kepada umatnya. Tidak minta Nabi Muhammad. Apa yang minta Nabi Rasulullah SAW? Cintailah keluargaku. Nas'alukum sayin ajra illa mawaddatan fi kubra. Aku menginginkan kalian cintai keluargaku, hormati keluargaku, lindungi keluargaku, jaga keluargaku, kumpulkan kau bersama keluargaku. Insya Allah kalian kumpul juga di akhirat bersamaku, kata Nabi Muhammad. Bukan harta yang menolong kita, saudara-saudara. Bukan jabatan kalian, bukan kekuasaan kalian menolong kalian nanti di kubur. Bukan apa-apa yang menolong kalian, tapi yang menolong kalian siapa? Nabi Muhammad. Nabi yang bercahaya yang akan datang di pada kalian di akhirat. Mereka semua berbondong-bondong membawa bendera masing-masing, membawa bendera kepada Adam alaihissalam, bendera Nabi Musa, Nabi Isa, dan sampai bendera Nabi Muhammad. Semua berbondong minta syafaat. Nabi Adam tidak mampu, Nabi Isa tidak bisa, Nabi Musa juga tidak bisa, Nabi Yahya tidak bisa, Ibrahim tidak bisa. Terakhir siapa minta pertolongan? Terakhir Nabi kita Muhammad. Analaha, saya orangnya yang akan berikan syafaat pada kalian, yang peduli daripada sunnahku, yang memperduli daripada syariatku, yang memperduli keluargaku, yang memperduli semuanya. Sujud Nabi di hadapan Allah dan tidak menggerakkan kepalanya. Rasulullah meneteskan air mata Nabi Muhammad ketika air mata itu membasahi daripada barang mahsyar. Berkata barang mahsyar tersebut, ya Rasul, la tubulilna ala a'udis. Jangan kau basahi aku ya Rasulullah, jangan kau basahi dengan air mata sucimu ya Rasulullah. Setetes air mata sucimu dapat memberikan syafaat seluruh umat yang kau cintai ya Allah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sambil nangis membutuhkan kita, berikan syafaat pada kita. Bahkan ketika wafatnya Nabi, apa kata Nabi? Hai muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, apa kata Nabi? Waktu mau meninggal, apa ucapan beliau yang mulia? Ummati, umatku. Bapak semua dipanggil sama Nabi, ibu dipanggil sama Nabi, umatku. Kenapa Nabi tidak memanggil ayah, ibu, saudara, keluarga, sahabat, kerabat, cucu? Kenapa umum dikatakan Nabi? Umatku, umatku.
Ditarik oleh Nabi Muhammad sampai dilutut ummati, sampai di pusar ummati. Begitu sampai di dada mah Nabi berkata lagi, ya malaikatnya Allah, ya malaikatul maut, begini kan rasa sakitnya kau cabut nyawa umatku satu demi satu sampai yaumul kiamat. Apa kata malaikat? Ya Rasulullah, ku cabut nyawamu selembut sutra, sehalus-halusnya, seindah-indahnya. Tidak ada manusia yang termulia kecuali engkau ya Rasulullah. Allah memuliakan dan mencintaimu, seluruh malaikat mencintaimu, dan seluruh alam semesta mencintaimu. Julukanmu rahmatan lil. Dan aku malaikatul maut takut menyakiti ruhmu sedikit pun ya Rasulullah. Namun kau masih merasakan sakitnya ketika ku cabut nyawamu. Masih merasakan sakit Nabi Muhammad. Ini sudah Rasul, sudah masih merasakan sakit. Kalian bukan orang saleh, kalian bukan wali, kalian bukan ahli ibadah, masih belum takut meninggalkan sholat, masih belum takut meninggalkan Al-Quran, masih belum takut baca selawat, baca zikir, baca untuk ibadah dekat dengan Allah. Kebanyakan mencari dunia kerjanya tiap hari 24 jam. Dunia yang dikejar bukan keridhaan Allah dan cinta dan Muhammad. Imam Haddad berkata, carilah duniamu 30%, akhiratmu 70%. Tuh, masih merasakan sakit Nabi Muhammad. Ketika dicabut nyawanya masih merasakan sakit. Apa kata Nabi? Ya malaikatnya Allah, aku tidak tanyakan sakitnya kepadaku, tapi begini nanti kau cabut nyawa umatku satu demi satu sampai yaumul kiamat. Rasa sakitnya kau berikan kepada umatku. Naam ya Rasulullah. Begitu cara pencabutan nyawaku ya Rasulullah. Kalau memang seperti itu, sakilni alayya wa hafifni ala ummati. Beratkan buat saya, ringankan setiap umatku. Haji separuh, para habaib separuh, ustadz separuh, kiai separuh, profesor separuh, pejabat separuh, semuanya yang dikatakan umat Muhammad separuh. Ketika mereka dicabut nyawanya, diberikan sama baginda Muhammad SAW. Nah, kalian ini bersyukur, memuji Nabi. Tadi asik nih, gendangnya luar biasa tadi, semangat. Sampai bahasa Jawa masuk. Padang bulang. Yang dengarkan juga enak. Seakan-akan Nabi hadir. Rugilah orang-orang yang tidak belum memandang wajah baginda Rasul. Rugilah orang-orang yang hidupnya ketika hidup di dunia ini belum pernah melihat Rasul. Kenapa? Kebanyakan dunianya dengan kegelapan hitam, dengan segala kemaksiatan yang dilakukan. Maka hari ini ketika kalian berselawat sama Nabi, tidak memuji Nabi Muhammad, menjalankan syariat Nabi Muhammad, insya Allah semua dosa kita diampuni sama Allah. Diangkat derajat kita, dibersihkan seluruh jatuhan kita, dan dibuka hijab-hijab kita yang menghalangi kita untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. Malam ini kami berkumpul di rumah ini ya Allah, di majlis Ahbabul Mustafa ya Allah, di majlis Mahdatul Hidayah Ahmadiyah ya Allah, Hamdiyah, Al-Hamdiyah, Al-Hamdiyah. Mudah-mudahan ya Allah turunkan rahmat-Mu bagi kami. Panjangkan umur kami semua ya Allah. Bahagiakan kami dunia akhirat ya Allah. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Cahayakan ruh kami ya Allah. Hidupkan hati yang mati ini ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang ahli sujud padamu ya Allah. Jadikan kami orang-orang cinta dengan Al-Quranmu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang sudah berselawat pada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, halalkan kedua matamu ini ya Allah. Halalkan kedua mata ini ya Allah. Halalkanlah kedua mata ini ya Allah, hanya untuk memandang wajah kekasih kami Nabi Muhammad SAW ya Allah. Ya Allah, akrim arwah minna bil liqa khairil anam. Allahumma ijma'na wa ahbaban lana fi dhalikal firdaus ya rajwana. Ya muhawil ahwal, hawilna ila asanil hal. Ya mughallibal qulub, sabbi qulubina ala dinik. Ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah.
Ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah akhafu ilaika ya Rabb. Aku takut padamu ya Allah. Kami takut kepadamu ya Allah. Nanti di akhirat kami tidak diakui umat Nabi Muhammad ya Allah. Kami tidak diakui sebagai pecinta Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah jadikan kami umat hakiki Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang haus dalam ilmu agama ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang rindu dengan segala kebaikan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Panjangkan umur para habaib kami yang hadir di tempat ini ya Allah. Panjangkan umur para kiai dan para ulama, para ustadz ya Allah, dan orang-orang yang telah memuji dengan gendangnya ya Allah. Mereka rahmati semua ya Allah. Angkat derajat mereka ya Allah. Kumpulkan bersama orang-orang yang kau sayangi. Rabbi faj'alna bi abadana min kulli khairiyah ya Rabbana. Amin ya Rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam ini bermanfaat pada kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.